Ya teman-teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya merakit PC lagi. Yang ada di sini PC-nya RGB tapi lebih cenderung ke warna hitam lah, hitam RGB seperti contoh yang ada di sini. Ya di mana tipenya ATX untuk casingnya, jadinya dia itu besar. Dan juga fan RGB-nya juga besar-besar semua, 14 cm semua lah untuk yang ini, tidak ada yang 12 cm. Dan di sini part-partnya semua. Yang dimana di sini dia itu cuma ada beberapa aja, tidak terlalu full seperti CPU cooler, hard disk dan juga yang beberapa lainnya. Dan di sini saya pakai PC dengan harga 12.220.000. Yang dimana raketan ini dia tuh lebih cenderung ke live streaming. Yang dimana saya menggunakan Core i5 10400F dan juga RX 6600. Baru pertama kali saya memakai yang ini, yang mempunyai VRAM 8GB. Untuk live streaming sudah sangat cukup untuk yang ini. Dan sebelum saya juga tukar part-partnya yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe dan teman-teman kanan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan kita lanjutkan saja yang pertama. Saya menggunakan Core i5 10400F yang ada di sini, yang dimana dia itu mempunyai 6 core 12 thread untuk gaming live streaming. Ini sudah sangat cukup. Kalau yang di minimalnya emang 6 core 12 thread sih untuk gaming live streaming ya. Apalagi untuk editing sudah sangat cukup untuk yang ini, 6 core 12 thread dengan harga 1.900.000 atau 950.000 lah. Oh jangan lupa harganya di sini. Ini yang box ya, bukan yang tray. Ini juga masih rekomend sih. Kalau yang Gen 12 harganya terpaut 700.000. Jadi tergantung budget kalian. Kalau ingin lebih murah ya ini rekomend sih, Gen 10 maupun Gen 12. Selanjutnya saya menggunakan Mobo-nya ini, Mobo MSI Max B460 Torpedo. Ini yang serinya ATX B460 ya, bukan yang M. Yang dimana dengan harga 1,8 juta. Ini juga sangat sulit sekali dicari kalau yang serinya B460. Kebanyakan yang B460M atau MATX lah. Tapi kalau yang ini jadi ATX full dari atas ke bawah. Kenapa saya memilih ini? Karena untuk upgradable ke depannya. Karena beberapa part-part yang ada di sini jadi standar semua. Ada yang standar, ada yang bagus lah. Kurang lebih seperti itu. Seperti contoh juga yang RAM-nya yang ada di sini. Saya menggunakan 2x4GB, 8GB. 8GB untuk live streaming ya masih kurang sih. Minimal di 16GB lah. Maka dari itu part yang ada di sini itu yang bagus, ada yang biasa. Seperti contoh yang ini, yang bagus Mobo-nya, yang biasa RAM-nya. Ya untuk upgrade ke depannya lah. Mungkin beberapa bulan lagi sih untuk yang ini upgrade-nya. Dan di sini saya menggunakan mereknya Gloway. Ini second ya, 500.000 harganya. Selanjutnya saya menggunakan VGA ini, PowerColor RX 6600 yang ada di sini. Dia itu mempunyai VRAM 4GB. Kalau dari segi performanya, dia itu kalau nggak salah melebihi RTX 3050 kalau nggak salah ya. Atau bisa dibilang seimbang dengan RTX 2060. Pokoknya di kalangan itulah, RTX 2060 dan juga RTX 3050. Ini berada di atasnya sedikit, mungkin kurang lebih seperti itu. Dengan harga 6 juta, kalau yang ini RX 6600-nya, dia itu dual fan, serinya PowerColor Vector yang ada di sini. Dan juga VGA-nya ada di sini ya. Dia itu tidak ada backlight di bagian atasnya, tapi ya nggak masalah. Dan dia itu membutuhkan 1x8 pin. Jadi minimalnya tersebut ini requirement-nya 500 watt. Tapi minimal yang brute ya, jangan yang wet untuk sertifikasi power supply-nya. Selanjutnya saya menggunakan ini SSD PNG 256GB untuk yang ini. Sudah saya tancapkan di bagian dalamnya sini, tetapi di bagian bawah aja saya tancapkan karena kedepannya bakal ditambahin lagi yang lebih bagus, jadinya saya kasih di bagian bawahnya aja. Kalau dikasih bagian atasnya nanti takutnya itu susah untuk melepas heatsinknya karena menempel ya. Pada itu ini saya kasih di bawah aja. Ini cuma sementara aja, 256GB RPN dia dengan harga 490.000 yang ada di sini. Untuk harddisknya saya tidak memakainya ya. Mungkin dari sananya dia itu sudah punya, jadi dia itu beberapa aja yang dia beli. Selanjutnya saya menggunakan power supply. Power supply ini mereknya FK500B dengan harga 600.000 sih. Di sini tidak ada boxnya karena boxnya berada di belakang, jadi ya saya skip aja dari segi boxnya, tapi power supply yang ada di sini atau gambarannya seperti inilah. 500 watt dia itu 80 plus bronze. Udah sangat cukup untuk mengangkat RX 6600. Harganya murah sih, 600.000 lebih lah, kurang lebih seperti itu. Linknya ada di deskripsi untuk yang itu. Dan yang terakhir saya menggunakan casingnya ini, Aerocool Graphite, yang dimana ini juga sangat rekomend. Dan juga sudah saya review di video yang lama, yang dimana dia itu mempunyai free 3 fan di bagian depan 2, di belakang 1. Dia itu 12 cm semua dan juga bisa diatur RGB-nya. Dan kalau kalian lihat dari segi videonya ini, sangat menarik sih dari segi RGB-nya. Dia itu sangat cerah dan juga dia itu memutar, bukan stuck RGB-nya. Dan ini saya beli di harga 930.000. Ya seperti itu kurang lebihnya harganya semua. Dan juga tambahan yang kurang dari ini yaitu dari segi CPU cooler-nya. Untuk gaming live streaming harusnya butuh CPU cooler yang bagus. Mungkin dari sananya dia itu akan upgrade ke depannya untuk mengganti CPU cooler-nya supaya lebih bagus. Ya seperti itu aja. Kalau udah aku bilang ada yang rekomend, ada yang biasa aja. Termasuk ya RAM-nya, CPU cooler-nya, dan yang lainnya juga menyesuaikan sih. Dan totalnya dengan harga 12.220.000.
rekomen atau tidak, dan kita lanjut saja untuk mereview PC-nya yang ada di sini. Yuk. Dan lalu yang pertama dari segi booting Windows-nya, yang dimana saya menggunakan SSD PNY NVMe. Dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windows-nya. Dan dia mendapatkan 17 detik, terbilang cepat kalau yang ini. Tetapi standarnya NVMe biasanya di 15 detik, kalau yang ini di 17 detik ya nggak masalah sih kalau menurutku. Kadang di berbeda PC berbeda kecepatan, meskipun sama-sama menggunakan SSD yang sama. Lanjut ke HD Sentinel untuk mengecek kesehatannya. Yang dimana saya menggunakan SSD-nya aja, seperti contoh yang ini, SSD PNY. Dia itu 100% semua, dari segi performa dan juga kesehatannya, dan juga node-nya, dia itu perfect. Dan juga suhunya 40 derajat, terbilang standar dingin kalau yang ini. Lanjut ke Crystal Diskmark untuk mengecek kecepatan dari segi SSD PNY-nya. Untuk membacanya mendapatkan 2298 dan juga menulisnya 1228. Dan jika kita bandingkan dari segi yang tertulis di dalam websitenya, dia itu uploadnya 1700 per 1100 untuk ya serinya CS1031. Dan jika kita lihat dari segi realitanya, dia itu melebihi semua dari yang tertulis di dalam websitenya. Jadi bisa dibilang ini bagus dari segi kecepatannya. Lanjut ke HW monitor, yang dimana saya menggunakan stok cooler Intel seperti contoh yang ada di sini berwarna hitam. Untuk minimalnya dia itu mendapatkan 34 derajat dan juga maksimalnya di 77 derajat. Untuk minimalnya tidak ngapa-ngapain di desktop, cuma diem aja, terbilang dingin kalau yang ini masih di bawah 40 derajat kalangan stok cooler. Dan juga maksimalnya di 77 derajat ya standar sih, standar stok cooler. Dia belum menyentuh ke 80-an ke atas lah. Bisa dibilang ini masih aman. Yang dimana ini saya tes di Geekbench R15 5 kali berturut-turut untuk suhu maksimalnya. Lanjut ke Geekbench R15 untuk OpenGL yang mendapatkan 141 fps, yang dimana saya menggunakan RX 6600 8GB dan juga CPU-nya 1242 CP untuk kalangan 6 core 12 thread di Gen 10. Lanjut ke gamingnya, yang pertama GTA 5 settingan 1080p dan juga settingan very high. Rata-rata yang mendapatkan 161 fps, yang dimana ini sangat lancar sekali di settingan rata kanan, masih di atas 100 fps untuk yang ini. Apalagi untuk live streaming masih sangat bisa di GTA Roleplay. Lanjut ke game Forza Horizon 4, settingan 1080p dan juga settingan high atau di rata kiri semua. Rata-rata yang mendapatkan 98 fps untuk yang ini, masih sangat nyaman juga di atas 60 fps untuk game yang ini, Forza Horizon 4. Lanjut ke PUBG Steam, settingan 1080p dan juga settingan high, yang dimana rata-ratanya mendapatkan 235 fps untuk game yang ini, di atas 200 fps lah untuk game PUBG Steam, yang dimana di settingan high. Kalau di settingan very high maupun di settingan ultra, jadi masih aman untuk bermain game PUBG Steam. Lanjut ke Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan high, rata-ratanya mendapatkan 113 fps. Kalau yang ini lebih cenderung ke prosesornya sih kalau menurutku. Karena kalau menggunakan Core i5 Gen 10 biasanya tersebut di 100-an. Seperti contoh yang ini rata-ratanya di 113 fps di rata kanan. Lanjut yang terakhir dari segi World Warship, yang dimana settingan 1080p dan juga settingan high, rata-ratanya mendapatkan 76 fps, yang dimana ini belum saya aktifkan di settingan atau visionnya lah, sehingga dia itu mentok di 76 fps atau 75 fps di layar monitornya. Karena saya menggunakan 75 Hz untuk layar monitor, jadi dia terbatas di 75 maupun 76. Lanjut yang terakhir dari segi dayanya, yang dimana untuk minimal yang mendapatkan 46 watt, terbilang irit kalau yang ini tidak apa-apain di desktop, cuma diem aja. 46 watt di bawah 50 sangat irit. Yang dimana dari segi maksimalnya tersebut dia itu di atas 200 watt, bisa dibilang agak boros sedikit sih. Yang dimana untuk pengujiannya ini saya tes di PUBG Steam settingan 1080p dan juga high, dia tuh mentok di 205 watt. Tetapi rata-ratanya di 180 sampai 190 wattan aja untuk yang ini.
Bisa dibilang ini standar untuk penggunaannya, tidak bisa dibilang irit lah, karena menyentuh 200 watt. Dan kesimpulannya, dengan harga 12.220.000 yang dimana kalau yang ini ada beberapa part-part yang rekomend dan juga yang kurang, seperti contoh dari segi RAM-nya 2x4 itu standar banget 8GB, kalau ingin lebih bagus up ke 16GB. Dan juga dari segi CPU coolernya silahkan cari aja CPU cooler yang murah seperti contoh yang harga 300 ribuan, Deepcool GT EV2 maupun AD Cooling maupun Jonesbo yang CR1000 Plus yang dual fan itu bebas, tinggal Anda tambah sedikit aja supaya performanya lebih aman dalam hal live streaming dan juga jangka panjang untuk suhunya. Ini yang seperti itu, dan semua listnya ada di sini dan juga semua linknya ada di deskripsi. Tinggal Anda beli aja jika kalian berminat untuk part-partnya yang ada di sini. Dan sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lain yang merakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing, dan juga jangan lupa share teman-teman kalian yang ingin rakit PC. Dan terima kasih sudah menonton.